Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya kita dalam keadaan sihat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, di sini saya mau membahas tentang My Travel Pass. Okey, Travel Pass ini bukan semua warga negara yang ingin melancong ke Malaysia dapat menggunakan My Travel Pass. Okey, persyaratan untuk My Travel Pass ini ada beberapa persyaratan yang harus kita patuhi. Okey, siapa saja yang berhak untuk memakai jasa memakai atau menggunakan My Travel Pass ini adalah sebagai berikutnya. Yang pertama adalah isteri kepada warga negara. Okey. Yang kedua adalah uh, pekerja yang balik cuti pada masa pandemik. Okey, dan sekarang pada masa pandemik dan boleh balik lagi ke Malaysia atas seizin dari majikan. Okey. Yang ketiga adalah pekerja yang balik pada masa pandemik dan sekarang dia punya permit atau dia punya visa sudah expired tapi majikannya masih memerlukan dia. So, pekerja yang sudah balik ini boleh memohon untuk My Travel Pass. Yang ketiga adalah balu. Balu ini adalah warga negara Indonesia yang sudah bercerai di Malaysia atau yang suaminya sudah meninggal, tapi di Malaysia ada yang menjamin dia untuk tinggal di Malaysia. Okey, dia ini boleh balik ke Malaysia dan boleh apply My Travel Pass atas izin atau atas atas dari dukungan dari yang menjamin lah, yang menjamin dianya di immigration. Okey. Yang kelima adalah untuk yang pemegang kad merah atau yang memegang kad merah atau IC merah tak perlu menggunakan My Travel Pass. Okey, dia boleh langsung pesan tiket, bisa balik langsung ke Malaysia. Okey, so persyaratan untuk menggunakan My Travel Pass hanya itu saja orang-orang yang diperbolehkan atau orang yang diizinkan boleh masuk dan boleh menggunakan My Travel Pass. Okey. My Travel Pass ini adalah My Travel Pass ini dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia untuk mempermudah mereka masuk di negara Malaysia. Untuk kalian yang tetap mau masuk ke Malaysia tanpa ada Travel Pass, nanti akan ada susah masuk di Malaysia, kemungkinan bisa ditendang balik di airport kita Indonesia atau ditendang balik setelah mereka sampai di Malaysia di airport Malaysia. Okey, untuk saat ini penerbangan ke Malaysia hanya boleh menggunakan jalur Jakarta ke KLIA. Saat ini Pulau Pinang atau penerbangan antarabangsa yang ada di Malaysia saat ini yang belum ada buka. Yang buka baru KLIA dengan Langkawi. Okey, nanti saya ceritakan pas Langkawi untuk pelancong di Langkawi apa-apa syaratnya. Okey. Special Pass ini bukan sembarang orang ya, bukan sembarang orang nak apply. So banyak saya tengok dalam grup-grup atau saya banyak menerima pertanyaan Travel Pass boleh masuk apa semua. Enggak bisa ya. Jadi untuk kalian, saya mohonkan untuk kalian yang memang berminat sangat nak bekerja di Malaysia tapi enggak tahu macam mana masuk dan mereka menemukan ejen-ejen di Facebook atau di mana-mana layanan sosial, mohon jangan dihiraukan karena banyak sangat sekarang warga Indonesia yang banyak ditipu. Ditipu, dijanjikan untuk bisa masuk apa semua, enggak ada. Saat ini Malaysia sedang mengkat atau membatasi orang-orang yang bisa masuk di Malaysia. Okey, syarat-syaratnya itu ada. Okey, kalau memang kalian memang ada agensi yang memang bisa menguruskan kalian untuk bisa masuk ke Malaysia, carilah agensi-agensi yang betul, jelas company-nya, nama PT-nya jelas, lokasi PT-nya ada di mana. Okey, biasanya kalau yang jangan memakai agen-agen
atau PL-PL yang nggak jelas, yang hanya dijanjikan, diiming-imingi seperti apa, oke? Dan saya mohonkan juga kepada kalian, janganlah memakai jalur yang dari belakang menggunakan kapal tongkang atau apa, karena itu sangat berbahaya. Dan kondisinya untuk dia sampai di Malaysia pun itu statusnya pun bisa dibilang paspor semuanya nggak ada, dan itu akan berat apabila kita kena tangkap, dan dia hukumannya akan berat. So kita tunggu kerajaan Malaysia untuk membuka peluang untuk kita orang warga negara Indonesia untuk masuk ke Malaysia untuk pelancong lah. Kita tunggulah, karena pandemik ini ya, corona ini sangat menyusahkan kita lah. Contohnya macam warga negara Indonesia yang ingin balik bercuti pun susah prosesnya kan. Oke. Sekarang ini kita cerita pasal setelah My Travel Pass ini approve, mereka harus membuat semua boarding pass semua sudah selesai. Mereka balik ke Malaysia, datang ke Malaysia itu saat ini Malaysia membenarkan untuk yang sudah vaksin komplit, dos komplit. Artinya dos komplit ini adalah dos penggalak yang udah 3, yang booster. Karantina di Malaysia adalah 5 hari. Oke, untuk yang baru melakukan 2 dos komplit tapi masih 2 dos, belum booster ya, belum booster, yang ketiga booster. Kalau yang masih 2, karantina adalah selama 7 hari. Oke, selama 7 hari. Yang tidak ada vaksin sama sekali, atau yang vaksin dia baru satu kali vaksin, mereka akan dikarantina selama 14 hari. Oke, biaya karantina itu tergantung pada kita pemilihan lokasi karantina. Oke, dia harga ya bisa disesuaikan. Ada yang package 1.300, ada package 2.000, ada package 2.500, ada package ada sampai 5.000, 6.000, 7.000. Dia ada tingkatannya dari di mana tempat karantina yang kita pilih, hotel bintang berapa, seperti itu ya. Udah itu ya. Untuk yang macam istri pada warga negara atau mereka nak karantina ke rumah, itu atas persetujuan dari Immigration Malaysia boleh, tapi atas persetujuan dari Immigration Malaysia ada term and conditionnya. Itu persetujuan, mungkin ada surat apa yang harus di-apply, harus apa-apa kan. Itu tergantung pada Immigration Malaysia menyetujuinya atau tidak. Tapi kita boleh membuat permohonan untuk karantina di rumah lah. Untuk karantina di rumah ya. Oke. Untuk yang My Travel Pass, saya rasa saya udah clear. Kalau ada pertanyaan atau apa, boleh kalian letak di ruang komen. Oke. Untuk saya bisa melanjutkan video saya yang selanjutnya, kalian bisa subscribe ya, bisa share, subscribe, like banyak-banyak macam tu ya. So saya bisa share semua video-video. So kalian follow terus. Nanti saya akan bagi tahu untuk info yang jelas kapan warga negara Indonesia bisa masuk ke Malaysia secara resminya. Oke, share dulu, komen, subscribe. Oke, mana yang kalian kurang jelas kalian bisa komen, saya boleh jelaskan. Udah itu ya. Saya tadi ada cerita soal pelancong bisa masuk ke Malaysia tapi hanya Langkawi sahaja. Oke, hanya Langkawi sahaja. Bagaimana caranya? Kita tunggu saya punya video selanjutnya. Oke, mana yang belum jelas lagi untuk My Travel Pass bisa komen. Nanti saya akan kasih tahu prosedur apa My Travel Pass, dan saya bisa bagi linknya apa. Oke, yang kalian udah pernah ke Malaysia, kalian bisa calling balik kalian punya toke, punya majikan untuk tanya ke dia masih bisa dia masuk atau masih bisa menerima dia untuk menjaminkan dia selama di Malaysia. Seperti itu ya. Permitnya tetap bisa diproses, masih bisa diperpanjang.
ya. Permitnya nanti setelah dia dekat Malaysia datang bisa diperpanjang lagi. Oke, sampai di sini dulu saya punya video. Kita lanjut the next time. Oke, bye bye. Assalamualaikum.